Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para pendidik yang kami muliakan. Selamat datang dalam pembahasan mendalam mengenai arahan resmi terbaru dari Kementerian Agama. Kali ini kita akan mengupas tuntas surat edaran perihal tunjangan profesi guru atau TPG untuk tahun 2026. Nah, perlu kita pahami bersama, arahan ini diterbitkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang tentu saja memberikan bobot otoritas dan signifikansi yang sangat tinggi bagi segenap insan pendidik di lingkungan madrasah. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita telaah bersama agenda pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita akan membedah surat edaran ini secara sistematis dan komprehensif, dimulai dari pendahuluan, lalu menelaah setiap butir instruksinya secara mendetail, hingga akhirnya kita akan sampai pada kesimpulan serta implikasinya bagi kita semua. Kita akan mengawali analisis kita dengan membangun konteks serta landasan yuridis dari arahan ini. Fokus utamanya, seperti yang akan kita lihat, adalah pada percepatan penyaluran tunjangan profesi guru untuk tahun anggaran 2026 yang akan datang. Sekarang, setelah memahami konteksnya, mari kita cermati secara eksplisit perihal dan tujuan fundamental dari surat edaran resmi ini. Memahami esensi dari bagian ini adalah hal yang krusial sebelum kita membedah instruksi-instruksi di dalamnya. Sebagaimana tertera dengan sangat jelas, tujuan inti atau raison d'être dari surat ini adalah percepatan penyaluran tunjangan profesi guru. Ini bukan sekedar frasa administratif, Bapak dan Ibu. Ini adalah sebuah penegasan komitmen terhadap isu yang memiliki urgensi tinggi, yaitu kesejahteraan para pendidik madrasah. Poin inilah yang menjadi landasan utama bagi semua arahan yang mengikutinya. Beranjak dari tujuan utama tersebut, kita kini memasuki instruksi yang pertama. Instruksi ini memuat sebuah tindakan yang sangat kritikal dan menjadi tanggung jawab para operator madrasah yang dieksekusi melalui sistem EMIS GTK. Mari kita telaah lebih dalam. Jadi, instruksi pertama ini mengamanatkan sebuah validasi dan pelengkapan data guru yang sifatnya imperatif atau wajib untuk segera dilaksanakan. Proses ini mencakup verifikasi data personal, pemutakhiran jadwal mengajar, hingga penghitungan beban kerja. Perlu kita garis bawahi, akurasi dan validitas data ini adalah prasyarat mutlak, fondasi esensial bagi kelancaran seluruh proses pencairan tunjangan profesi. Mari kita cermati bersama redaksi lengkap dari instruksi ini, karena setiap diksi yang dipilih memiliki makna dan implikasi yang mendalam. Dinyatakan, menginstruksikan kepada seluruh kepala bidang Pendama, Pendis, Pakis untuk segera menginformasikan kepada operator madrasah di wilayah binaannya untuk segera melakukan pengisian jadwal pembelajaran dan penghitungan beban kerja melalui aplikasi EMIS GTK. Perhatikan Bapak dan Ibu, penggunaan kata segera yang diulang sebanyak 2 kali. Ini bukan tanpa alasan. Repetisi ini menegaskan adanya suatu urgensi yang tidak dapat ditawar lagi dalam pelaksanaan instruksi ini. Setelah kita memahami betapa krusialnya validasi data, pembahasan kita lanjutkan pada instruksi kedua dan ketiga. Nah, bagian inilah yang sesungguhnya menjadi jantung dari surat edaran ini, karena berfokus langsung pada mekanisme serta lini masa dari proses pencairan tunjangan itu sendiri. Poin-poin di sini merupakan sebuah mandat ganda yang sangat penting. Pertama, menginstruksikan kepada seluruh kepala bidang Penditma, Pendis, dan Pakis, dan kepala seksi Penditma, Pendis, dan Pakis untuk segera melakukan pencairan tunjangan profesi guru TPG bagi guru, kepala, dan pengawas madrasah. Lalu yang kedua, menginstruksikan kepada kepala bidang Penditma, Pendis, dan Pakis, dan kepala seksi Penditma, Pendis, dan Pakis untuk memastikan pencairan TPG dilaksanakan setiap bulan. Ini secara eksplisit menggarisbawahi komitmen terhadap 2 hal, ketepatan waktu dalam penyaluran dan keteraturan atau regularitas setiap bulannya. Instruksi pamungkas atau instruksi yang keempat, memberikan perhatian khusus kepada para pendidik yang baru saja merampungkan proses sertifikasi mereka melalui program pendidikan profesi guru atau PPG. Mari kita analisis bersama ketentuannya. Lini masa ini mengilustrasikan alurnya dengan sangat jernih. Redaksi lengkap dari instruksi ini berbunyi, guru dan kepala madrasah yang telah lulus PPG pada tahun 2025 dan telah mendapatkan NRG dapat diberikan TPG mulai bulan Januari tahun 2026. Ini adalah sebuah butir instruksi yang memberikan kepastian hukum dan tentu saja kepastian finansial bagi para lulusan PPG tahun 2025. Tibalah kita pada bagian akhir dari analisis kita, yakni kesimpulan dan implikasi.
Pada segmen ini, marilah kita sintesiskan keseluruhan arahan yang telah kita bahas dan kita pertimbangkan implikasi yang lebih luas bagi ekosistem pendidikan madrasah secara keseluruhan. Tentu saja, arahan ini merepresentasikan sebuah langkah transformatif yang signifikan menuju efisiensi administratif yang lebih baik. Namun lebih dari itu, surat edaran ini secara gamblang menggarisbawahi sebuah komitmen yang diperbaharui dan diperkuat terhadap peningkatan kesejahteraan para pendidik yang kita semua yakini sebagai tulang punggung utama dari kualitas pendidikan madrasah. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin merujuk langsung pada naskah otentik dari dokumen resmi ini, dan juga untuk mendapatkan detail lebih lanjut, Anda dapat memindai kode QR yang saat ini ditampilkan pada layar. Demikian analisis mendalam kita terhadap surat edaran ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi Anda. Silakan memberikan apresiasi Anda dengan menyukai, berkomentar, dan tentu saja berlangganan saluran ini untuk mendapatkan analisis-analisis mendalam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.